Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Genetika Tadris Biologi 4C YAIN Tulungagung akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan RNA dan DNA. Kelompok kami yang beranggotakan Reyga Destria Panji, Kalista Perwati Putri, Khairunisa Kusumastuti, Ikvina Manhajana, Fatimatu Zahra, dan Ayu Arfiani. Pertama yaitu sejarah perkembangan RNA. Ketika pertama kali dipelajari pada awal tahun 1900-an, perbedaan kimia dan biologis antara RNA dan DNA tidak terlihat, dan mereka dinamai berdasarkan bahan tempat mereka diisolasi. RNA awalnya dikenal sebagai asam nukleat ragi, dan DNA adalah asam nukleat timus. Menggunakan uji kimia diagnosis ahli kimia karbohidrat menunjukkan bahwa dua asam nukleat mengandung gula yang berbeda, di mana nama umum untuk RNA menjadi asam nukleat ribosa. Studi biokimia awalnya menunjukkan bahwa RNA mudah dipecah pada pH tinggi, sedangkan DNA stabil meskipun terdenaturasi dalam alkali. Analisis komposisi nukleosida pertama-tama menunjukkan bahwa kandungan RNA serupa nukleobase dan DNA, dengan urasil sebagai pengganti timin, dan RNA tersebut mengandung sejumlah komponen nukleobase minor, misalnya pseudouridin dan dimentiguanin dalam jumlah yang kecil. Lokalisasi dalam sel dan peran morfogenetik. Pada tahun 1933, saat mempelajari telur yang berkait, Gingrich mengatakan bahwa DNA ditemukan dalam inti sel dan RNA hanya ada di sitoplasma. Pada masa itu, asam nukleat ragi atau RNA diperkirakan terjadi pada gemala, sedangkan asam nukleat timus atau DNA hanya pada hewan. Yang terakhir dianggap sebagai koprimer dengan fungsi penyangga sel seluler. Selama tahun 1930-an, Joachim Hemmerling melakukan eksperimen dengan Acetobacteria, di mana ia mulai membedakan kontribusi inti dan substansi sitoplasma, kemudian ditemukan menjadi DNA dan mRNA masing-masing untuk morfogenesis dan perkembangan sel. Untuk bagian atau struktur RNA dapat dilihat pada gambar. Messenger RNA atau yang dikembangkan RNA membawa informasi genetik yang lengkap sintesis protein. Penjelasannya, pada tahun 1961 hingga tahun 1965, konsep RNA pembawa pesan muncul pada akhir tahun 1950-an dan dikaitkan dengan bukti khusus mengandung singkat biologi molekuler yang menegaskan bahwa DNA menyebabkan pembentukan RNA, yang pada gilirannya menyebabkan sintesis protein. Selama awal tahun 1960-an, analisis genetik canggih dari mutasi pada L-promoter dari E. coli dan locus terbuat dari Bacillus berperan dalam mendefinisikan sifat dari kedua messenger RNA dan kode genetik. Sifat RNA bakteri yang berunik bersama dengan sifat populasi mRNA seluler yang sangat kompleks, membuat isolasi biokimia mRNA menjadi sangat menantang. Masalah ini di atas
tahun 1960-an dengan penggunaan retikulosit pada vertebrata yang menghasilkan mRNA dalam jumlah besar yang sangat dipercaya dalam RNA yang mengkode alfa dan beta binding. Dua rantai protein utama hemoglobin. Bukti X dari jumlah pertama langsung untuk keberadaan mRNA disediakan oleh sistem sintesis hemoglobin. Sejarah perkembangan DNA. Pada tahun 1860, DNA atau deoksiribonukleik acid pertama kali diamati oleh seorang ahli berkebangsaan Swiss, Johann Friedrich Mischer. Friedrich mengisolir molekul DNA dari sel spermatoza dan dari nukleus sel-sel darah merah burung. Ia juga mengemukakan bahwa nukleus sel tidak terdiri dari karbohidrat, protein ataupun lemak, melainkan juga terdiri dari zat yang mempunyai kandungan fosfor yang sangat tinggi. Molekul ini dinamakan nuklein, diyakini berasal dari nukleus. Nukleus ini sebenarnya adalah DNA. Pengembangan selanjutnya dilakukan oleh Fischer pada tahun 1880 yang mana dalam penelitiannya mengemukakan adanya zat-zat pirimidin dan purin di dalam asam nukleat. Pada tahun 1885 sampai 1901 Albert Kossel mengembangkan penemuan dari Fischer. Ia menemukan asam nukleat, mengamati komposisi struktur kimia dari nuklein, menemukan adanya dua pirimidin berupa sitosin dan timin, dan dua purin yaitu adenin dan guanin di dalam asam nukleat. Albert Kossel juga dianugerahi hadiah Nobel pada tahun 1910. Pada tahun 1914, Robert Walken mengemukakan tes warna yang dilakukannya terhadap DNA yang kemudian penelitiannya ini dikenal dengan kalangan biologi dengan istilah reaksi Volgen. Pada tahun 1920-an, seorang ahli biokimia kelahiran Rusia, Poibus Levin, menemukan gula 5 karbon ribose dan kemudian menemukan gula deoksiribose di dalam asam nukleat. Ia juga menyatakan adanya asam fosfat dalam asam nukleat. Dia mempelajari struktur dan fungsi asam nukleat dengan mengkarakteristikkan berbagai bentuk asam nukleat dari Na dan kemudian bahwa DNA mengandung gugus adenin, guanin, timin, sitosin, deoksiribosa, dan fosfat. Pada tahun 1940, Avery Oswald bersama dengan Colin MacLeod dan Marceline McCarthy menemukan adanya molekul yang bisa ditransformasikan dan memberi penegasan terhadap penemuan terdahulu bahwa DNA mempunyai hubungan langsung dengan keturunan. Pada tahun 1950, Erwin Chargaff menemukan jumlah basa-basa nitrogen dalam DNA. Jumlah G sama dengan C dan A sama dengan T. Jumlah basa-basa nitrogen ini bervariasi pada beberapa spesies. Hasil penemuannya dinamakan hukum Chargaff. Pada tahun 1951 sampai dengan tahun 1953, Rosalind Franklin melakukan kerjasama riset dengan Maureen Wilkins dan Raymond Gosling. Mereka berhasil memfoto struktur DNA dengan difraksi sinar X. Mereka menemukan gugus fosfat terdapat pada struktur DNA dan hampir menemukan struktur untaian ganda. Yang terakhir yaitu pada tahun 1953,
James Watson dan Francis Crick mendefinisikan DNA sebagai polimer yang terdiri dari 4 basa dari asam nukleat, 2 dari kelompok furin, adenin, dan guanin, dan 2 lainnya dari pirimidin, sitosin, dan timin. Keempat nukleobasa tersebut terhubung dengan glukosa fosfat. Mereka menemukan struktur untaian ganda DNA. Mereka juga dianugerahi Nobel pada tahun 1962 di bidang fisiologi atau kedokteran. Nah, ini itu struktur dari DNA. Yang ini gambar struktur DNA double helix atau tangga berpilin.